Perubahan akan sedikit menyampaikan pemahaman tentang NAPI, tugas agen perubahan juga, dan juga tentang budaya kerja, taksu, dan NSPP. Tugas dari agen perubahan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada orang agar sedikit bisa merubah pikiran, mindset dari teman-teman untuk mengasih pemahaman NAPI nih ke tugas agen perubahan. Dan NAPI nih ke definisi dari agen perubahan nih ke bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman, kepada orang lain, tentunya kepada kita semua yang ada di pemerintah Provinsi Bali, khususnya di Bapedal Provinsi Bali. Nggih, yang lurus waktu dipersilahkan. Om Swastiastu, Rajan Semeng, selamat pagi teman-teman, Pak Kasubag, Pak Kasubit yang hadir pada acara pagi hari ini, dan teman-teman dari SN dan non-SN yang sangat berbahagia. Pada kesempatan ini, seperti apa yang disampaikan dari Ibu Moderator, Bu Agung, bahwa kita pada saat ini sesuai arahan dari Bapak Gubernur, sesuai dengan pakem yang kita miliki di Bapeda, bahwasannya kita sekarang ini melakukan suatu perubahan-perubahan, baik itu di dalam kerja, dalam perubahan pola pikir yang kita hadapi setiap harinya. Nah, untuk itu, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Agung tadi, bahwa di dalam kerja kita setiap hari, di dalam melakukan suatu kegiatan, itu sudah diatur. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya sedikit menyampaikan bahwa di dalam kegiatan suatu agen perubahan ada suatu kriteria yang sudah menjadi suatu tanggung jawab kita. Nah, kita kenal dengan nama yaitu taksu. Di dalam taksu ada 5 kata yang disampaikan di sana, yaitu tanggung jawab, akuntabel, kreatif, selaras, dan unggul. Nah, di dalam tanggung jawab, oleh yang sampaikan di sini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di dalam suatu tanggung jawab tersebut. Misalnya, bagaimana kita mematuhi daripada suatu ketaatan kerja, yaitu bahwa kita sudah dipatok mulai dari waktu, misalnya nih ke waktu mulai dari jam 7:30 sampai jam 3:30. Selanjutnya bagaimana kita di dalam akuntabel. Salah satu akuntabel yaitu bagaimana kita menyusun suatu perencanaan kerja yang kita tahu di Bapeda ini, pekerjaan-pekerjaan yang bagaimana kita merencanakan sesuatu di dalam pembangunan ini, baik itu di dalam termuat di dalam RPJPD, RPJMD maupun di dalam turunnya yaitu RKPD. Nah, suatu kreatif. Nah, di sini kreatif. Teman-teman dari SN maupun non-SN kita dituntut juga melakukan suatu yang kreatif. Selaras. Misalnya selaras. Bagaimana kita yaitu yang jelas bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya yaitu menjaga keberhasilan daripada suatu pekerjaan, baik itu berhasil di dalam kebersihan lingkungan maupun berhasil di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita ambil dalam setiap hari. Terus unggul. Nah, bagaimana kita menciptakan suatu budaya yang unggul, yaitu fokus pada suatu tupoksi pekerjaan kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam hal ini untuk ikut mendengarkan apa yang menjadi motivasi-motivasi sebagai kami dalam hal ini sebagai agen perubahan ingin berbagi. Bukan berarti kami di sini duduk sebagai agen sudah menjadi yang paling baik.
Tapi kami di sini menerima penugasan ini, berharap melakukannya dengan maksimal, lebih baik menularkan apa yang menjadi sisi-sisi positif dari agen perubahan itu di lingkungan kita, yaitu Bapeda Provinsi Bali. Lakukan yaitu taksu yang sudah dijelaskan secara gamblang oleh rekan kami Pak Ngurah tadi. Mungkin saya ingin menekankan, mengajak teman-teman di sini fokus pada kita sebagai selaku pegawai baik ASN maupun non ASN, bagaimana kita melakukan budaya kerja tersebut. Yaitu misalnya kita bekerja saat ini sering sekali kita dengar bagaimana kita bekerja cerdas, bekerja ikhlas dan tuntas. Nah, itu yang menjadi penekanan kita selama ini. Apa yang disebut dengan kerja ikhlas? Kita hadir dengan waktu dari pukul 7.30 sampai dengan 15.30, itu kalau tidak ada keikhlasan hati dari kita, itu tidak akan kita lakukan. Memang kita pasti akan mendapatkan reward atau hak kita dalam melakukan hal tersebut. Namun saya ingin mengajak bagaimana rekan-rekan melakukan itu ikhlas, melakukan apa yang menjadi tupoksi kita, mensukseskan apa yang menjadi tujuan kita di Pemprov Bali ini secara skala besarnya, khususnya di Bapeda Provinsi, untuk melakukannya dengan ikhlas. Kemudian cerdas, apa yang disebut dengan kerja cerdas? Kerja cerdas adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu kerja kita dari pagi sampai sore hari itu dengan melakukan segala aktivitas kreativitas yang bisa kita lakukan untuk mendukung pekerjaan kita. Saat ini pasti teknologi itu tidak akan bisa kita hindari lagi, selalu akan kita implementasikan di setiap kegiatan-kegiatan kita. Tidak hanya di kerja saya lakukan, saya katakan juga di sehari-hari juga pasti kita akan menggunakan teknologi. Sekarang pasti siapa sih yang tidak menggunakan HP, smartphone seperti itu di aktivitasnya sehari-hari, bahkan itu menjadi suatu yang lebih penting daripada hal-hal lain, misalnya seperti buku atau makanan justru ya, pasti lebih penting kita membawa HP daripada tidak membawa dompet gitu, seperti itu istilahnya. Tapi bagaimana memanfaatkan teknologi itu? Jangan hanya kita pakai untuk mencari hiburan atau bersenang-senang. Bagaimana manfaatkannya dalam sistem kerja kita? Yang terakhir yaitu bekerja tuntas. Kita tidak hanya ikhlas, kita tidak hanya cerdas, tapi tentu hasil kerja itu mutlak harus kita lakukan. Bagaimana kita menghasilkan pekerjaan itu tepat waktu, tepat guna, dan berkinerja yang baik. Mungkin itu yang bisa yang tularkan hari ini. Semoga memberikan manfaat positif untuk kita semua. Akhir kata saya tutup Antu Pramasanti. Om Santi, 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 Om.